Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Arin sebagai MC di APSI 7 Abu Bakar. Kali ini tema APSI-nya adalah History of Prophet. Dan aku nggak sendirian loh, ada Nadifa juga. Halo semua, aku Nadifa. Hari ini aku dan Arin akan nemenin kalian di acara APSI 7 Abu Bakar. Ya udah, daripada kelamaan, yuk kita mulai nonton APSI kelas 7 Abu Bakar. Tapi sebelum itu, mari kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah yuk langsung aja kita mulai APSI-nya. Untuk susunan acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Alta dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Azura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahili ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum 'ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabithta sinina fi ahli madyana thumma jita ala qadari ya Musa wastana'tuka li nafsi sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah dia, Musa, dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat, lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Darel Dalimunte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sejarah Nabi Ayub.
Nabi Ayub hidup di sebuah daerah yang bernama Hara di sekitar Syam, bersama istri dan anaknya. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang kaya raya di negerinya. Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan. Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub. Semua hartanya habis, seluruh anak Nabi Ayub meninggal dan Nabi Ayub terkena penyakit kulit. Namun Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah. Akibat penyakitnya, Nabi Ayub diusir dari negerinya. Setelah diusir, Nabi Ayub dan istrinya tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Nabi Ayub selalu berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Ani masa niat duru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 83. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah dan memakai air yang keluar dari tanah untuk mandi dan minum. Nabi Ayub bangun dari tempat tidurnya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air dan Nabi Ayub menggunakan untuk mandi dan minum. Setelah memakai air itu, penyakit Nabi Ayub hilang. Karena kesabaran Nabi Ayub, Allah memberi 2 kali lipat kekayaan kepada Nabi Ayub, dan istri Nabi Ayub hamil kembar selama beberapa kali. Dan selanjutnya saya akan menceritakan sejarah Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus Allah untuk berdakwah di negeri Ninawa, Irak. Pada saat itu, penduduk Ninawa menyembah berhala. Karena sikap kaum Ninawa yang tidak baik, Nabi Yunus menjadi putus asa dan memilih untuk meninggalkan negeri Ninawa. Padahal tugas dakwanya belum selesai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, Allah menurunkan azab kepada kaum Ninawa. Lalu mereka bertaubat kepada Allah. Setelah mereka bertaubat, Allah mengangkat azabnya. Nabi Yunus menaiki kapal yang berada di tepi pantai. Ketika berada di tengah lautan, terjadi badai, sehingga harus ada yang keluar dari kapal. Mereka mengundi semua nama penumpang. Setelah beberapa kali melakukan undian, Nabi yang keluar adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus melompat dari kapal. Pada saat di laut, ada seekor ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus sadar. Nabi Yunus berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zolimin. Yang artinya, tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau yang Allah Maha Suci. Engkau sesungguhnya aku golongan dari orang yang zolim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Setelah Nabi Yunus berdoa, Allah memerintahkan ikan paus tersebut untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Setelah Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus, Nabi Yunus kembali ke negerinya Ninawa untuk berdakwah. Penduduk Ninawa menyambut kedatangan Nabi Yunus dengan baik karena mereka sudah bertobat kepada Allah. Oh iya, karena kita sudah berada di akhir zaman, kita harus membaca doa Nabi Yunus setiap hari agar kita terhindar dari fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman. Dan selanjutnya saya akan menceritakan sejarah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan istrinya telah lama menantikan kehadiran seorang anak dalam pernikahan mereka. Sekian tahun lamanya Nabi Zakaria dan istrinya berdoa kepada Allah. Tetapi Allah belum mengabulkan doa Nabi Zakaria dan istrinya.
Istri Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul. Meskipun begitu, Nabi Zakaria tidak putus asa. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Robbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha memperkenankan doa. Surat Al-Imran ayat 38. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria lewat perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata bahwa Nabi Zakaria akan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Kelak anak Nabi Zakaria juga akan menjadi nabi sama seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria meminta malaikat Jibril memberitahu tanda-tanda istrinya hamil. Malaikat Jibril menjawab bahwa Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Setelah itu, istri Nabi Zakaria mengandung dan melahirkan Nabi Yahya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ceramahnya bagus banget ya. Selanjutnya ada ngobrol santai nih dari anak-anak Abu Bakar. Ada Gading, Fadil A, Hazel, dan Khoir. Assalamualaikum, halo guys. Sudah lama nih nggak ketemu. Waalaikumsalam. Aku pengen cerita kisah Nabi Musa nih. Aku cerita ya. Nabi Musa lahir di Mesir. Pas masih bayi, Nabi Musa dihanyutkan sama ibunya ke Sungai Nil atas perintah Allah. Karena waktu itu Fir'aun mendengar bakal lahir bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya Fir'aun. Karena hal itu, Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa ditemukan sama Aisyah, istri Fir'aun. Asia dan Fir'aun mengangkat Nabi Musa menjadi anaknya. Nabi Musa tumbuh menjadi orang yang cerdas dan tahu kalau dia bukan anaknya Fir'aun, tapi keturunan Bani Israel. Aduh, aku lupa nih lagi ceritanya. Kamu lupa ya, Dil? Ceritanya aku lanjutin ya. Oke. Nabi Musa pernah nggak sengaja membunuh satu orang penduduk asli Mesir. Fir'aun tahu soal berita ini. Karena itu Nabi Musa langsung keluar dari Mesir dan pergi ke kota Madian. Di Madian Nabi Musa ketemu sama Nabi Syuaib. Dan Nabi Musa menikahi salah satu putri Nabi Syuaib. Habis tinggal di Madian, Nabi Musa dan keluarganya pergi ke Mesir. Di tengah perjalanan dari jauh Nabi Musa melihat api. Nabi Musa pergi ke tempat itu. Pas Nabi Musa sampai, beneran ada api di sana. Dan ternyata di tempat itu bernama Lembah Tua. Di situ Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Azel, lanjut Zel. Oke, Nabi Musa diberikan beberapa mukjizat. Di antara Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah. Tongkat menjadi ular, membelah lautan, dan lainnya. Allah mengutus Nabi Musa untuk berdakwah pada Fir'aun. Nabi Musa diminta ditemani sama kakaknya Nabi Harun. Pas sampai di Mesir, Nabi Musa langsung menemui Fir'aun. Fir'aun marah karena Nabi Musa pergi dari Mesir dan sekarang dia kembali untuk meminta Fir'aun beriman kepada Allah. Karena peristiwa ini ada pertarungan antara Fir'aun dan Nabi Musa. Nabi Musa memenangkan pertarungan itu. Aku lupa nih Gading, boleh lanjutin nggak? Oke. Karena Fir'aun gak mau beriman sama Allah, Allah menurunkan azab ke Fir'aun dan pengikutnya. Tapi Fir'aun tetap gak mau beriman sama Allah. Karena Fir'aun jahat sama kaum Bani Israel, Nabi Musa diperintahkan sama Allah untuk pergi dari Mesir bareng pengikutnya. Fir'aun gak tinggal diam mendengar kabar itu. Fir'aun langsung mengejar Nabi Musa. Di tengah perjalanan, Nabi Musa dan pengikutnya melihat laut. Pas itu juga Nabi Musa memukul tongkatnya ke laut. Atas izin Allah, laut itu berbelah menjadi 2.
Nabi Musa dan pengikutnya melewati laut itu. Fir'aun yang melihatnya langsung mengejar Nabi Musa pas Nabi Musa dan pengikutnya sudah aman. Laut itu jadi normal lagi. Fir'aun dan pengikutnya tenggelam di laut tersebut. Nabi Musa menerima kitab Taurat di Bukit Turisna. Aku mau pergi dulu nih. Aku udahan ya. Oke, kita bubar ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru banget ya. Menurut kamu gimana, Nat? Seru dan asik banget sih. Nah, selanjutnya ada puisi nih yang akan dibawakan oleh Aurel, Alea, Yasir, Niket, Aiman, dan ada Mishifa juga loh. Nabi Ibrahim, engkau menghancurkan berhala. Engkau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Engkau berdoa kepada Allah. Allah menyelamatkan engkau dari api tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Engkau menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan Ismail. Engkau meninggalkan mereka di Mekah atas perintah Allah. Pada saat engkau beranjak pergi, engkau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbalna du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan cucuku yang tetap membuat sholat ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40-41. Siti Hajar mencari air dari bukit Safa ke Marwah. Air keluar dari tanah yang ditendang oleh Ismail. Itulah air Zam-Zam. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pada saat engkau ingin menyembelih Ismail, Allah menukar Ismail dengan seekor domba. Itulah sejarah kurban. Wah, puisinya keren abis sih. Setelah puisi akan ada cerita yang akan dibawakan oleh Akmal dan Fadil M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah untuk mengingatkan kaumnya agar tidak menyembah patung, tapi menyembah Allah. Nabi Nuh mulai berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya sangat lama, tapi pengikutnya masih sedikit, sekitar 80 orang. Sebagian besar kaum Nabi Nuh menantang Nabi Nuh untuk memberikan mereka azab. Setelah mendengarkan itu, Nabi Nuh mengadu kepada Allah atas kaumnya yang sangat keterlaluan. Dan Allah berfirman bahwa pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah lagi karena kaumnya yang sudah sangat sesat. Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaumnya untuk membuat kapal yang besar. Setelah membuat kapal yang besar, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan semua binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama pengikutnya. Semua keluarga Nabi Nuh naik ke kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya. Pada saat orang-orang beriman dan binatang-binatang sudah naik ke kapal, Nabi Nuh berdoa, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 41. Tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Dengan cepat air membanjiri negeri Nabi Nuh. Semakin lama air semakin tinggi dan menenggelamkan orang-orang yang berada di luar kapal Nabi Nuh. Setelah itu Allah menyuruh bumi untuk menelan banjirnya. Mereka keluar dari kapal sambil bertasbih. Mereka membuat hidup baru tanpa orang-orang kafir. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rin, ceritanya menarik dan seru banget gak sih? Ya banget sih, Nat. Seru dengerin cerita mereka. Nah, setelah ini ada penampilan yang paling terakhir nih, yaitu nyanyi tentang nabi-nabi yang akan dinyanyikan sama Faiza, Asilah, Kisha, Saskia, dan Rara.
Assalatu ala nabi, salamu ala rasul, salam biya ilmu solin, buluhu mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua anak mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru hatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya il mursalin, kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawil qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Wah, bagus-bagus ya suaranya pas pada nyanyi. Tapi nggak kerasa ya, kita sekarang udah di penghujung acara aja. Iya ya, ya udah sekarang waktunya kita pamit undur diri dan kita mau ngucapin terima kasih untuk para teman-teman dan guru-guru yang telah nonton Absi kelas 7 Abu Bakar dari awal sampai akhir. Kami mau ngucapin mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.